واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في المحكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, karunia yang sangat melimpah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat insyaallah pengamalan petunjuk dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena ma'asyiral muslimin wal muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kepada kita dua pusaka, dua perkara yang apabila kita berpegang teguh kepada kedua perkara itu, Rasulullah menjamin kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua hal. Idza tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kalau seandainya kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara bentuk keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama rawahu Imam Muslim. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasulullah bersabda, tidaklah beriman kalian, kata Rasulullah, hatta akuna, sampai diriku, ahabba ilaihi, lebih dia cintai, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dari anaknya, wan nasi ajma'in, dan dari manusia seluruhnya. Jadi mencintai Nabi itu adalah sebuah kewajiban, syarat untuk mendapatkan keimanan kepada Allah, syarat seseorang dikatakan beriman kepada Allah. Namun yang jadi pertanyaannya, Pak, bagaimana kita mencintai Rasul? Orang-orang Nasrani mereka menganggap mencintai Nabi Isa, namun Nabi Isa berlepas diri kepada mereka karena mereka mencintai Nabi Isa bukan seperti apa yang dikehendaki oleh Nabi Isa alaihissalam. Demikian pula kalau seandainya kita mencintai Rasulullah, maka hendaknya kita mencintai sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi. Jadi yang dikehendaki oleh Nabi itu, cara mencintai Nabi itu seperti apa? Disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
kata Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan, yang mengamalkan sunnahku, maka sungguh merekalah orang yang mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, nanti insyaallah bersamaku di surga. Sekarang pertanyaan, apa itu sunnah gitu Pak ya? Banyak orang salah paham Bapak Ibu tentang sunnah. Sunnah itu lawan dari wajib. Benar. Namun ini sunnah dalam tinjauan hukum fikih. Namun yang kita maksud sunnah di sini adalah pengertian secara umum. Sunnah itu Bapak Ibu, para ulama menjelaskan sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama hadis, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mendefinisikan sunnah itu adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin, yang pertama berupa perkataan, wa fi'lin, dan perbuatan, wa takririn, dan ketetapan. Itulah sunnah Nabi. Segala yang Nabi ucapkan itu sunnah qauliyah. Segala yang Nabi lakukan itu sunnah fi'liyah. Dan segala yang Nabi tidak melakukan namun terjadi di masa Nabi, sahabat yang melakukan dan ditakrir, disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga sunnah. Jadi orang yang mencintai Nabi itu Bapak Ibu yang Allah rahmati adalah yang menghidupkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Rasulullah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Jadi sunnah Nabi itu maksudnya apa? Segala yang diucapkan oleh Nabi, segala yang dilakukan oleh Nabi, dan segala yang disetujui oleh Nabi, yang Nabi setuju, rela, dan Nabi merekomendasikannya. Sekarang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Salat berjamaah, betapa banyak hadirin orang-orang ya yang lalai tidak melakukannya, padahal tinggal dekat masjid. Dan ada yang tidak sunnah Pak, ada yang tidak sunnah, namun orang-orang sangat ramai-ramai melakukannya. Artinya tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi tidak pernah juga menyuruh sahabatnya melakukan. Sahabat yang terbaik tidak pernah melakukannya juga. Seluruh para sahabat dan seluruh imam mazhab yang 4. Itulah hari happy birthday-nya Nabi. Kenapa? Karena happy birthday ini ulama mengatakan tasyabbuhan bin Nasara, ini bentuk mencontoh orang Nasrani. Tanggal 25 Desember itu Pak, Natal itu, kalau kita tanya pendeta, ya Pak pendeta, kenapa Bapak merayakan Natal itu? Kami merayakan hari lahirnya Yesus Christ. Ya, Yesus Christ lahir. Tiba awak Pak, orang Islam mencontoh-contoh pula. Padahal Nabi tidak pernah, Nabi sendiri yang lahir. Tidak pernah Nabi merayakannya. Ya. Namun Nabi mensyukuri pernah Pak. Dengan apa? Dengan banyak berpuasa. Ditanya Nabi oleh para sahabat. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil Isnin. Ditanya Nabi tentang hukum berpuasa di hari Senin. Maka Nabi menjawab, dzakal yaumu wulidtu fi. Aku banyak berpuasa di hari Senin, di antara sebabnya adalah mensyukuri pada hari itu aku dilahirkan oleh Nabi. Jadi kalau kita ingin mensyukuri hari lahir Nabi Pak, lakukan sunnah Nabi. Di antaranya puasa Senin, Kemis. Di antaranya sholat berjamaah. Ini sholat berjamaah indah ya, yang tidak sunnah kita lakukan, kita ramekan Pak. Tentu tabali' Pak ya. Tabali'. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah Bapak Ibu kita kerjakan sunnahnya Rasul. Kalau betul-betul kita cinta kepada Nabi, itulah bukti cinta kita kepada Nabi Pak. Maka cinta kita betul, jangan sampai seperti cintanya orang Nasrani kepada Nabi Isa, sehingga Nabi Isa berlepas diri kepada mereka. Karena cintanya tidak betul, dia tidak sesuai dengan ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Ini contohnya Bapak Ibu. Maka untuk itu Pak, marilah kita memperbanyak amalan sunnah. Di antaranya apa Pak? Belajar ilmu agama, mendirikan majelis-majelis ta'lim, ini sunnah Pak.
Banyak sekali dalilnya dari Al-Quran dan dari Al-Hadis ya. Dari Al-Quran ya, banyak sekali firman Allah dalam surah Muhammad ayat 19. Allah menyuruh kita untuk mempelajari tentang tauhid secara khusus. Fa'lam annahu la ilaha illallah, kata Allah. Dan ilmuilah, pelajarilah sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Ini luar biasa. Dan banyak sekali hadis-hadis anjuran kita untuk ya menghadiri majelis ilmu dalam masjid. Banyak sekali Pak. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad juga. Rasulullah bersabda, "Man ata ila masjidin la yuridu illa an yata'allama khairan aw liyu'allimahu illa kana ka ajril haji taman hajjatuhu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pergi ke masjid, niatnya adalah tidak lain dan tidak bukan kecuali niatnya adalah untuk belajar atau mengajarkan ilmu kebaikan, kecuali Allah akan memberikan ganjaran baginya seperti orang yang melakukan ibadah haji, sempurna ibadah hajinya. Ini Pak, ini pahalanya sama walaupun ibadahnya berbeda, namun pahalanya bagi orang yang nggak mampu naik haji, perbanyaklah hadir di majelis ilmu, karena pahalanya kata Rasulullah ini bisa ya menyamai orang-orang yang mampu, orang-orang yang memiliki finansial dan kesehatan badan untuk menunaikan ibadah haji. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kita kembali kepada pengajian kita menjelaskan sebuah buku atau kitab yang berjudul Makna Syahadati Alla ilaha illallah wa Nawaqidul Islam. Makna persaksian alla ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan, ataupun ya ini terjemahannya Tuhan ilah itu dalam bahasa Indonesia, namun maknanya adalah sesembahan yang disembah. Kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah secara benar, tidak ada yang berhak dipertuhankan secara benar kecuali hanya Allah saja. Ini ya akan kita bacakan dan kita bahas pada pertemuan kita malam hari ini. Beliau berkata, wa makna syahadati alla ilaha illallah, dan makna syahadat kesaksian tidak ada ilah Tuhan yang berhak dipertuhankan, yang layak disembah secara benar kecuali Allah. Maknanya kata beliau adalah nafyus tihqaqil ibadati an kulli ma siwallah, menafikan, meniadakan ya segala yang berhak disembah, segala yang diibadahi dari segala apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menolak Pak, kita meniadakan ya hak untuk disembah, hak untuk diibadahi dari segala selain Allah. Jadi itulah makna dari kata la ilaha. La itu Pak dalam bahasa Arab ini namanya harfun nafyi. Huruf dia, la itu huruf yang fungsinya meniadakan, menolak. Jadi kita tolak pertama kali setiap yang disembah, setiap yang dipertuhankan, itu kita apain Pak? Kita tolak. Tidak ada yang berhak Pak. Jadi tidak ada yang berhak di permukaan bumi ini yang layak untuk dipertuhankan, untuk disembah secara benar. Namun kenyataannya banyak yang menyembah selain Allah. Ya Pak, banyak. Orang-orang non-muslim, orang kafir, ada yang Hindu, ada yang Buddha, itu dalam perspektif Islam itu istilahnya kafir gitu ya. Mereka banyak menyembah dewa-dewa selain Allah, semua tuhan-tuhan selain Allah. Maka kita umat Islam kita tolak itu, tidak benar itu. Tidak ada yang layak disembah secara benar. Kemudian wa isbatuha lillahi azza wa jal, dan kita menetapkan hanya Allah saja, hanya Allah saja yang layak, yang patut untuk disembah gitu.
yang patut untuk diakui sebagai Tuhan yang benar. Tuhan-Tuhan banyak Pak. Tuhan-Tuhan selain Allah banyak, namun semuanya enggak benar itu. Semuanya batilah. Semuanya ya palsu. Bahkan Firaun juga mengaku Tuhan. Firaun. Wa qala ana rabbukumul a'la. Firaun berkata, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Kata Firaun. Namun ini palsu, fake ya. Ya, fake God itu. Tuhan yang palsu. Dan Tuhan yang real, Tuhan yang hak, Tuhan yang benar, itulah Allah. Makanya Pak, ya, makna dari la ilaha illallah itu para ulama sepakat ini. Bahkan penulis kitab Sulamut Taufik, Pak, ini kitab yang diajarkan juga di pondok-pondok saudara kita dari NU gitu. Itu dipelajari Pak di pondok pesantren. Judulnya Sulamut Taufik. Juga membahas masalah makna la ilaha illallah. Beliau mengatakan sama dengan penulis ya buku yang kita bahas ini, kitab yang kita kupas ini, makna dari la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang layak, yang patut untuk disembah kecuali Allah. Ini makna yang benar. Ada makna yang keliru Pak. Apa saja makna yang keliru? Yang pertama, tidak ada Tuhan selain Allah. Di mana letak kelirunya Pak? Ini kita jelaskan. Kalau Tuhan yang dimaksud adalah hanya sebagai pencipta, ya, tidak ada la khaliqa illallah, tidak ada pencipta ya selain Allah, ini kurang sempurna maknanya. Kurang sempurna. Kenapa? Karena ternyata orang-orang dahulu di masa Nabi, orang-orang kafir Quraisy, mereka juga meyakini dengan keyakinan ini. Dalilnya banyak sekali Pak dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah, wa in sa'altahum, apabila engkau bertanya wahai Muhammad kepada orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Fayaquluna Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Artinya apa? Kalau kita memahami la ilaha illallah itu adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, kalau itu saja ini kurang sempurna. Kenapa? Karena tidak cukup hanya meyakini Allah itu pencipta, sementara dalam beribadah kita tetap menyembah selain Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Itu diantara makna yang keliru. Kemudian kita jelaskan lagi, kalau ada orang yang memahami tidak ada Tuhan selain Allah, ini maksudnya artinya Tuhan-Tuhan yang ada ini semuanya Allah. Ada Pak orang yang memahami seperti ini? La ilaha illallah itu kata dia tidak ada Tuhan, artinya Tuhan-Tuhan yang ada ini semuanya Allah katanya. Namanya saja berbeda, hakikatnya Allah juga itu. Orang Buddha itu menyembah Allah juga itu. Orang Kristen, mohon maaf ya, mereka juga menyembah Allah juga, walaupun wujudnya Yesus Christ gitu ya. Kalau dalam istilah kita Nabi Isa, dalam bahasa Yunaninya Yesus, itu Allah juga katanya. Sehingga apa Pak? Mereka menyamakan semua Tuhan. Tuhan itu sama aja. Tuhan itu, nah ini keliru. Dan ini adalah penyimpangan yang sangat jelas sekali. Makanya dijelaskan oleh ulama, kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, harus kita jelaskan kembali apa maksudnya. Kalau maksudnya adalah tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada Tuhan yang layak dibertuhankan secara benar kecuali Allah, itu betul. Memang ada Tuhan, ada Pak, namun Tuhan yang ada selain Allah ini tidak benar. Ya, kita tolak dulu. Ada konsep nantinya dalam la ilaha illallah itu konsep penafian. Kita nafikan. Nafikan itu artinya Pak, kita tolak, kita tiadakan. Kita tolak dulu Pak setiap yang dianggap Tuhan ini. Ada yang menganggap Tuhan ya sapi, ya ada Pak. Ada yang menganggap Tuhan dewa-dewa. Bahkan ada yang menganggap Tuhan punya anak. Nah, kita tolak itu, kita ingkari. Setelah itu kita tetapkan yang berhak, yang patut, yang layak dijadikan Tuhan yang disembah secara benar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kita masuk kepada rukun dari la ilaha illallah. Dua saja rukunnya.
Kemudian beliau berkata, makna dari la ilallah itu adalah kita menafikan setiap yang disembah selain Allah, wahdahu, dan yang kedua kita menetapkan Allah saja sebagai sesembahan yang benar. Wahdahu la syarikalah, Allah saja yang berhak disembah itu, yang layak dijadikan Tuhan itu hanya Allah saja. La syarikalahu, tidak ada sekutu untuk Allah, enggak ada sekutu bagi Allah. Jadi kalau kita mengatakan enggak semuanya Tuhan itu benar, berarti kita telah mempersekutukan Allah. Berarti kita telah membenarkan sekutu bagi Allah. Padahal Allah mengatakan la syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Fi ibadatihi, dalam ibadah, dalam penyembahan kita, dalam ritual yang kita lakukan, dalam solat kita, ya, dalam doa kita, dalam isti'adzah kita, isti'anah kita, istighosah yang kita panjatkan, tidak ada sekutu bagi Allah, hanya untuk Allah, kepada Allah saja. Kama annahu la syarika lahu fi mulki, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya, dalam ciptaannya, tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah saja. Ini nanti dimasukkan oleh para ulama, tauhid dalam penciptaan, tauhid dalam keyakinan kita dalam meyakini Allah sebagai pencipta. Bagaimana keyakinan kita dalam meyakini Allah sebagai pencipta? Kita esakan Allah, bahwasanya Allah sajalah yang mampu, hanya Allah sajalah yang mengatur alam semesta ini. Ini Bapak Ibu yang Allah rahmati. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan, wala ilaha illallah laha ruknani. La ilaha illallah yang kita ucapkan itu Pak, kalimat tauhid itu memiliki dua rukun. Ini penting sekali, harus kita tahu Pak. Jadi setiap rukun Islam itu punya rukun Pak. Rukun Islam yang pertama apa Bang? Syahadat, dua kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua solat. Solat itu pun ada rukunnya, rukun solat. Dia ada ulama yang membagi 13 ya. Kemudian ada syaratnya, syarat sah solat. Begitu juga la ilaha illallah, ada rukun dan syaratnya. Ini yang akan kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Jadi rukunnya itu ada dua Pak, ada dua, tidak lebih, tidak kurang, dua, berdasarkan pengertian la ilaha illallah yang kita jelaskan tadi. Yang pertama rukunnya adalah an-nafyu, peniadaan. Itu rukun yang pertama, peniadaan, penolakan. Kita tiadakan, kita tolak, dan kita ingkari. Kita tiadakan, kita tolak, kita ingkari. Apa yang kita ingkari itu Pak? Segala yang disembah, segala yang dianggap Tuhan selain Allah, itu mesti harus kita ingkari. Istilah Al-Quran, segala yang disembah selain Allah itu, istilah Al-Quran Pak banyak ya. Diantara istilahnya adalah tauhid. Apa Pak? Tauhid. Tauhid itu artinya segala yang disembah selain Allah, itu tauhid itu. Apa dalil rukun ini Pak? Firman Allah dalam surah Al-Baqarah setelah ayat kursi. Surah Al-Baqarah ayat 256. Karena ayat kursi itu surah Al-Baqarah 255. Ayat setelahnya apa kata Allah? Wa may yakfur bit-taghut. Barang siapa dan barang siapa yang ingkar kepada taghut. Taghut itu adalah Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, itu taghut. Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan padahal bukan Tuhan, dia palsu, dia namun dianggap, diyakini sebagai Tuhan. Maka Allah mengatakan wa may yakfur bit-taghuti, barang siapa yang ingkar kepada taghut, kepada yang disembah selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman hanya kepada Allah saja sebagai Tuhan, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh kata Allah, dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, lan fisamalah, lan fisamalah, yang tidak akan pernah putus tali itu sampai ke akhirat, sampai mengantarkan seseorang ke jannahnya Allah, ke surganya Allah. Maka la ilaha illallah ini Pak, ini kunci surga, ini kunci masuk surga. Banyak sekali keutamaannya, pernah kita kupas juga Pak ya. Orang yang mengucapkannya, ulama mengatakan tidak sekedar mengucapkan. Maksud mengucapkan di sini adalah dia ucapkan dengan lisannya, dia amalkan dengan anggota tubuhnya, dia benarkan dengan hatinya.
Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang apabila ucapan terakhir yang dia ucapkan sebelum meninggalnya, Pak, ucapan terakhir yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, maka ulama menjelaskan ini tidak hanya sekedar mengucapkan gitu. Namun lebih daripada itu, karena konsep iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu 3, Pak. Yang pertama diyakini dalam hati, yang kedua diucapkan dengan lisan, yang ketiga diungkapkan, direalisasikan dalam kehidupan nyata, dalam anggota tubuh kita. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang pertama dia ucapkan, yang kedua diyakini, yang ketiga dia lakukan. Apa konsekuensi, Pak? Apa inti yang Allah inginkan dari ucapan la ilaha illallah? Intinya apa, Pak? Intinya adalah kita meninggalkan seluruh Tuhan yang disembah selain Allah. Kita meninggalkan seluruh bentuk-bentuk kesyirikan. Itu intinya. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Sehingga Bapak Ibu, ketika Rasulullah menawarkan kepada kaumnya, orang Quraisy ketika itu, ataupun mereka kufar Quraisy, kafir Quraisy ya, untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka nggak mau, Pak. Karena mereka tahu konsekuensinya. Konsekuensinya mereka harus meninggalkan seluruh yang mereka sembah selain Allah. Mereka harus menghancurkan patung-patung mereka. Mereka harus tidak boleh meyakini ya kepada pohon-pohon keramat yang mereka sembah. Latta dan Uzza. Uzza itu, Pak, coba kita buka tafsir apa maknanya. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Ya, apa yang kalian perbuat terhadap Latta dan Uzza? Ini kan nama dua berhala orang kafir Quraisy, Latta dan Uzza. Uzza itu adalah pohon, Pak. Pohon besar itu. Bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari dan seterusnya. Kemudian ya, pohon itu bisa berbicara karena ada jin kafir yang ada di sekitar pohon itu. Dan di sekitar pohon itu ya ada pula seperti tempat ya, rumah. Nah, disitulah ada juru kuncinya yang menerima hajat-hajat orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ada yang hajatnya, Bapak, kalau di Minang itu tampe malapeni gitu ya. Niatnya apa? Sakit lalamu ndak cegak-cegak apainnya ke tampe itu. Ya kalau seandainya malapai nazar, kalau ya Allah, kalau seandainya sehat ambo apa yang mau ke kuburan keramat. Nah, kalau Uzza itu pohon keramat, apakah menyembelih di situ? Nah, dan seterusnya. Atau yang lama tidak dapat jodoh, Pak, nah, pergilah dia ke pohon itu, ya, melepaskan niat dia. Bahkan yang paling parah meminta kepada pohon tersebut. Namun biasanya orang kafir Quraisy itu mintanya juga kepada Allah. Namun mereka menjadikan pohon itu sebagai perantara, karena pohon itu dianggap keramat, sakti, hebat, punya power gitu, Pak ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, Pak, konsekuensinya apa? Kita tinggalkan keyakinan-keyakinan seperti itu. Tidak ada yang keramat dalam Islam ini. Tidak ada yang namanya cincin keramat. Tidak ada yang namanya apa, Pak? Zimat-zimat yang sakti. Tidak ada. Karena kalau tentang zimat, Rasul telah mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang meyakini zimat, dia pakai zimat itu, yakin zimat itu bisa ya mendatangkan rezeki atau menolak bala, punya kekuatan, bisa kebal, dia yakin dengan zimat itu, Pak, maka Rasul berkata, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama, rukun la ilallah. Apa, Bang? Peniadaan. Kita tiadakan, Pak. Kita tolak tuhan-tuhan yang ada itu. Keyakinan syirik itu kita tolak. Kemudian yang kedua, wal isbatu, dan penetapan. Setelah kita tolak tidak ada yang layak dipertuhankan itu, kita tolak tuhan-tuhan yang ada itu, kemudian kita tetapkan yang kedua adalah Allah saja yang layak dipertuhankan. Allah satu-satunya yang layak untuk disembah, hanya Allah. Nah, dalilnya apa, Pak? Itu banyak sebenarnya dalilnya. Di antaranya itu, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Ini penetapan dan
dia beriman kepada Allah saja sebagai sesembahan yang hak, sebagai Tuhan yang layak dipertuhankan. Itulah ya makna dari qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu satu, esa. Esa namanya Allah satu-satunya yang layak untuk disembah. Allah lah zat yang Maha Esa. Maha Esa itu Pak, tidak dua, tidak tiga, hanya Dia saja. Dan sebenarnya konsep tauhid ini Pak sudah diasas oleh para pendahulu kita dulu ketika mengasas Pancasila itu. Makanya ada ketuhanan yang Maha Esa, yang betul-betul yang menerapkan konsep teologi itu Pak, monoteism itu ya, keyakinan akan keesaan Tuhan itu hanya ada dalam konsep Islam. Ya, Islam saja. Agama yang mengusung konsep ya ketuhanan yang Maha Esa itu hanya ada dalam Islam. Nah, kalau kita Inggriskan itu ya the belief of one God kan gitu. Keyakinan Tuhan itu satu. Kan itu terjemahan daripada sila pertama dalam Pancasila. Ini sesuai dengan konsep tauhid, itu tauhid yang sebenarnya. Akan tetapi banyak orang tidak mengamalkan itu Pak. Hanya orang sekarang ngaku-ngaku Pancasilais ya. Namun ternyata banyak yang komunis ya Pak ya. Ya banyak yang suka mengejek-ngejek agama. Saya pernah itu ya mengetik ya tentang agama lah Pak ya, di kolom anak-anak muda gitu ya. Nah, langsung saya diejek ya, bapak mabuk agama. Nauzubillah. Memang luar biasa Pak. Hati-hati, paham komunis sekarang ini ya bergerak dia tanpa kita sadari. Salah satu ajaran komunis itu Pak, mereka akan mengkerdilkan agama, seolah-olah agama itu sesuatu yang rendah Pak, dunia di atas ya. Jadi agama ini Pak hanya formalitas bagi orang komunis, bagi orang Islam tidak. Agama nomor satu. Pancasila juga agama nomor satu. Karena agama lah yang mengatur konsep ketuhanan itu di agama. Kita belajar konsep ketuhanan yang Maha Esa itu dalam agama Islam. Nah, orang-orang komunis sekarang Pak, orang-orang yang nggak suka dengan Islam, mereka akan mencoba ya meminggirkan Islam itu. Nah, sehingga Pak luar biasa. Islam di sekolah-sekolah umum Pak cuma 1 jam aja sepekan, seminggu cuma 1 jam. Bayangkan ya, nauzubillahi min dzalik. Sehingga sedikit demi sedikit Pak, anak-anak muda kita ingin dicuci otaknya ini ya, sehingga Pak mereka tidak lagi ada giroh. Kalau dalam bahasa Arabnya giroh, kalau bahasa kita itu spirit, kurang spirit mereka terhadap agama ya. Dan dianggap agama ini sepele Pak, dianggap sepele. Itulah tugas besar kita umat Islam. Betul Pak, umat Islam di Indonesia ini nomor satu, mayoritas kita. Namun apakah kita sadari Pak, survei telah menunjukkan, kemarin saya di bulan Juni kemarin ya diundang oleh MUI Pusat, dia dapat undangan, ada pelatihan sertifikasi dai ya. Ternyata Pak, dari semenjak tahun 2010 penelitian sampai 2023 itu Islam itu sudah dari 97% sekarang 87%. Sudah 10% Pak turun jumlah umat Islam di Indonesia. Sehingga Indonesia dahulunya Pak nomor satu mayoritas Islam terbanyak sedunia. Nah, sekarang sudah digeser oleh Pakistan. Jadi Pakistan sekarang nomor satu, kalah Pak. Dan tugas kita sekarang untuk merangkul generasi muda. Karena Islam itu Pak ada di tangan generasi muda. Tapi sekarang Pak generasi muda kita yang jauh dari agama. Calik yang seko gitu. Yang banyak yang gaya atau yang muda Pak? Iya. Iya, yang muda itu kan yang remaja, yang SMA gitu. Dan di masjid-masjid sekarang Pak jarang sekali remaja masjid. Waktu saya sekolah SMP ya aliyah Pak, ada aktif kami di masjid itu ya. Bahkan ada organisasi nama remaja masjid. Aktif, banyak kegiatan. Sekarang Pak sedih kita. Ya, remaja kita sudah banyak di kafe-kafe, sudah banyak di event-event game online. Nah, ya. Nongkrong-nongkrong di jalan, bahkan tidak sedikit juga yang terbaru ke hal yang negatif. Jadilah begal,
geng motor. Geng motoran anak kecil-kecil Pak, remaja semua, anak SMP, anak SMA. Itulah tantangan kita bersama ya. Mudah-mudahan Pak ya, Allah ya menjaga anak keturunan kita, pemuda kita secara umum ya dari hal-hal yang bisa merusak akhlak dan agama mereka. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian beliau berkata fa ilaha, maka dalam kalimat tauhid itu Pak, la ilaha illallah. Maka kata la ilaha, la itu kan seperti yang kita jelaskan tadi artinya tidak ada kan gitu. Terjemahannya tidak ada. Dalam bahasa Arab itu namanya harfun nafi, huruf yang memberikan makna peniadaan. Maka kata setelahnya itu namanya ya ismu nafi, ya isimnya gitu ya. Artinya dia menafikan kata yang setelahnya. La ilaha tanfil ibadata an kulli ma siwallahi ta'ala. Maka kata la ilaha itu menafikan, meniadakan setiap ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara maknanya, menolak setiap peribadahan kepada selain Allah. Dan juga termasuk menolak penuhanan kepada selain Allah. Artinya yang layak diibadahi, yang layak disembah, dan yang layak dijadikan Tuhan itu hanya Allah. Kemudian wa illallah, kemudian kata illallah tusbitu jami'al ibadati lillahi wahdahu. Ini menetapkan seluruh peribadahan itu hanya milik Allah saja. Jadi seluruh ibadah yang kita lakukan Pak, ya karena ibadah itu adalah segala yang Allah wajibkan, itu ibadah. Mengerjakan segala yang Allah perintahkan. Namun hukumnya nanti dalam fikih beda-beda Pak ya. Ada hukumnya wajib, ada hukumnya yang sunnah. Itu ibadah. Jadi ibadah itu Pak, segala yang Allah perintahkan. Karena kalau Allah memerintahkan pasti Allah suka, itu pasti Allah senang. Dan meninggalkan segala yang Allah larang. Yang Allah larang itu boleh jadi hukumnya haram, boleh jadi hukumnya makruh. Itu ibadah. Jadi ketika kita meninggalkan zina itu ibadah, meninggalkan itu ibadah. Namun ibadah itu diterima ada syaratnya Pak. Syarat yang pertama niat. Mesti niat kita dalam beribadah itu hanya kepada Allah. Innamal a'malu binniyah, kata Allah. Kata Rasulullah, sesungguhnya ibadah itu tergantung dengan niat. Jadi ketika kita melakukan sebuah ibadah, sholat misalkan Pak, meski harus niatnya kita karena Allah. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah Pak, tidak diterima. Dan kita pun jatuh ke dalam perbuatan syirik, ya gitu. Syirik dalam niat. Nah, nanti ada macam-macam syirik besar, diantaranya syirkun niyah wal iradah. Syirik dalam niat dan tujuan ibadah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu, Pak? Iya. Wallahu taala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam menjaga akidah tauhid kita. Dan mudah-mudahan Allah menjauhi kita dari seluruh perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.